juta itu memang suatu keharusan, ya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, ya. Tentunya Bapak Ibu belum lagi kalau mau pikir untuk nabung, ya. Memang 10 juta sebuah keharusan, ya. Apa sih yang terjadi pada saya sebelum dan sesudah mendapatkan 10 juta, ya? Sebelum mendapatkan 10 juta ini memang kehidupan saya sekarang sepertinya itu sebuah mimpi, ya. Saya lihat dulu ya teman-teman saya ya, kayaknya kok mereka enak sekali ya. Kayaknya kalau kemana-mana ya beli baju, wah pengen baju model apapun bisa, ya. Sementara saya dulu mesti nabung berbulan-bulan Bapak Ibu. Itu pun kadang-kadang setelah uangnya ada, mikir lagi, aduh butuh nggak ya? Udah mendesak belum ya? Kayak gitu. Kalau kayaknya belum mendesak, baju yang itu masih bisa dipakai, udahlah simpen dulu, ya. Itu yang terjadi sama saya. Ya lalu waktu itu pernah juga mau makan. Kayaknya pengen ya sesekali makanan yang enak ya, yang mahal gitu ya. Tapi melihat kondisi keuangan yang kayaknya sayang amat ya, saya habisin ini buat sekali belanja langsung habis ya buat makanan. Besok juga makanannya udah hilang ya kan, udah dibuang lagi ya kan. Akhirnya membuat saya pikir-pikir dan saya irit-irit buat makan. Ya, terutama waktu saya masih kuliah saya irit-irit. Bahkan sehari saya pernah makan, saya ada beras kan, saya masak sendiri ya. Lalu akhirnya saya cuma beli gorengan. Saya makan pakai itu. Ya, lalu kalau memang saya bisa nggak naik angkot, saya akan jalan kaki. Seperti itu Bapak Ibu. Ya boro-boro mimpi, tadi sebenarnya saya sih yang saya ceritain ya, mimpi beli motor itu saya ya. Boro-boro Bapak Ibu. Pokoknya saya tuh serba diirit, serba dipikir-pikir. Ya. Beli sepatu, kalau teman-teman saya bisa dari ujung rambut sampai ujung kaki warnanya seragam. Ya. Kalau saya ya ke bawah-bawah sampai sekarang sepatu ya, langsung lihat sepatu saya. Emang refleks ya. Kalau nggak habis satu itu saya nggak beli lagi. Sama tas ke bawah sampai sekarang. Kalau udah nggak robek sana sini saya nggak beli. Ya ke bawah sampai sekarang. Jadi saya liatin ya kayaknya oke juga ya ngeliatin teman-teman saya ya serasi ya dari atas sampai bawah itu kalau biru-biru semua ya. Lalu ada jadwal. Senin biru, Selasa merah, Rabu kuning, Kamis hijau ya kayak gitu ya kira-kira Bapak Ibu. Saya jadi mikir kapan ya saya mau kayak gitu. Saya ya kalau masih bisa pakai saya pakai. Kalau saya bisa pinjam saya pinjam. Ya, pinjam punya adik saya maksudnya ya. Jadi dia selalu nyindir saya, ini gimana sih ya? Baju, sepatu ya. Coba cek ya kamu ya kalau mau keluar rumah dari ujung rambut sampai ujung kaki, mana yang punya kamu? Sisanya minjem kan? Iya, saya cek-cek iya, tas pinjam ya. Sepatu pinjam lagi. Celana doang ya sama underwear ya yang punya saya sendiri ya. Sisanya pinjam. Itu pernah saya alami Bapak Ibu. Memang itu terjadi ya. Dan rasa-rasanya kehidupan saya sekarang itu masih sangat jauh sekali ya. Lalu ada orang bilang, ya saya nanti pengen punya mobil ini, mobil itu, boro-boro mobil ya. Tiap hari saya gonta-ganti mobil, naik angkot maksudnya. Tiap hari Bapak Ibu, supir saya banyak. Ya, tiap hari saya lakukan itu. Ya sampai ada orang bilang, kamu ya kemana-mana naik angkot, gimana orang mau dengerin kamu ya. Itu sudah biasa. Ya gimana bukannya saya nggak mau. Coba saya tanya Bapak Ibu dalam ruangan ini, ada nggak yang mau tidak punya mobil? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada ya? Ada nggak yang mau tidak punya rumah? Ada? Nggak ada kan? Ada nggak yang mau cuman punya baju satu atau dua? Ganti-ganti itu tiap hari. Ada nggak? Nggak ada. Saya juga nggak mau Bapak Ibu. Ya. Tetapi apa daya, memang keadaannya memang seperti itu. Kondisinya memang seperti itu. Ya, itu yang terjadi dulu. Ya, di saat saya sebelum mendapatkan 10 juta ya. Kalau orang-orang bilang sampai ya, sekarang mungkin kehidupan saya sudah sangat berubah di mata orang ya. Ya memang berubah sih. Sampai suatu ketika ya saya mau naik angkot, ada yang nyeletuk, kakak emang bisa naik angkot gitu ya. Mungkin memang kehidupan saya yang dulu sudah tertutupi dengan yang sekarang ya. Kakak emang bisa naik angkot ya. Saya kaget, loh kok dia nanya kayak gitu, saya kan asalnya emang dari jalanan ya. Naik turun angkot, gonta-ganti mobil, gonta-ganti sopir setiap hari. Ya, itu yang saya rasakan dulu sebelum mendapatkan 10 juta.
ya, waktu saya masih sendiri. Nah, ketika akhirnya kami menikah, ya saya menikah ya dengan pasangan saya, itu juga mengalami kayak gitu Bapak Ibu. Kita kalau mau beli ya, catat semua yang mau dibeli kita catat. Catat, setelah dicatat kita seleksi. Mana kira-kira ya yang paling penting ya. Yang paling penting yang tidak bisa ditolak baru kita beli, baru cek keuangan cukup nggak ya. Dan itu rata-rata lebih banyak yang dicoret daripada yang dibeli. Ya, kejadiannya kayak gitu, apalagi waktu itu kita harus kos ya di Samarinda waktu itu ya. Bolak-balik ya, saya kadang suami yang kesini, kadang saya yang kesana ya. Mau makan aja udahlah, kita stok aja lah makanan instan yang mumpung masih berdua ya. Kemana-mana kayaknya, aduh kamu cari dong pinjaman motor ya, kemana-mana naik motor ya. Itu memang kejadian itu memang kami alami ya. Kalau makanan udahlah kita cari yang porsinya paling banyak. Enak mah belakangan, yang penting kenyang dulu. Ya. Pasti kayak gitu Bapak Ibu. Ya sampai akhirnya ketemulah makanan yang porsinya banyak, mengenyangkan ya, sehingga kita tidak perlu buang uang yang begitu banyak ya. Bukan buang uang juga, keluarkan uang yang banyak ya. Jadi kayak gitu. Lalu waktu mau ke Lampung ya, ke kampung halaman suami ya, mikir-mikir juga kita mau naik apa ya, mau naik pesawat kayaknya tunggu dulu deh kalau ada promo ya, kalau enggak udah deh naik bus ya, atau enggak nanti mikir-mikir juga nih kalau di Jakarta kita nih ke Damri aja nih butuh uang berapa gitu ya, hitung-hitungannya ketat Bapak Ibu, nggak bisa sembarangan ya, karena kalau sembarangan bisa-bisa nggak makan ya. Terus kalau soal beli baju, beli dan yang lain-lain itu memang kami sangat jarang ya, sangat jarang. Jadi kumpulkan uang dulu berbulan-bulan ya, baru nanti beli. Ya, jadi memang itu yang kami alami ya sebelum mendapatkan 10 juta ya, kehidupan yang sangat pas-pasan ya. Dan sebenarnya bukan nggak butuh kendaraan, butuh Bapak Ibu, tetapi gimana? Penghasilannya emang nggak cukup ya untuk beli kendaraan. Jangankan mobil, mau beli motor aja waktu itu masih mikir-mikir. Ya, seperti itu. Apalagi waktu itu ya ngekos itu ya memang kehidupan yang memang kita harus irit-irit ya. Dan itu kami alami di awal-awal pernikahan ya. Walaupun waktu itu suami sudah bekerja di sebuah perusahaan dengan posisi yang lumayan ya, tetapi karena memang biaya hidup di sana sangat tinggi ya, dan juga harus bolak-balik tiket pesawat aja untuk satu orang sudah habis 3 juta 4 juta. Ya. Jadi memang harus gantian, kalau nggak saya yang ke sana, kalau nggak suami yang ke sini. Ya memang buat travel berdua itu nggak bisa, harus pikir-pikir, ya. Nah akhirnya apa? Mau cicil yang lain mah nggak bisa Bapak Ibu. Ya mau gonta-ganti tas nggak bisa, mau beli dompet, suami saya punya dompet itu kayaknya udah 5 tahunan ya nggak ganti-ganti. Ya ke bawah-bawah akhirnya sampai sekarang ya. Dia ya punya jam dari SMP pakai sampai sekarang ya. Seperti itu. Jadi memang kehidupan yang sangat, yang tadi seharusnya memang kita sudah butuh, tetapi karena tidak ada uang yang menjadi anggap itu tidak kebutuhan. Tapi sebenarnya kita butuh. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Nah akhirnya setelah mendapatkan penghasilan 10 juta ya, kehidupan mulai berubah ya. Kayak kemarin ya ke Pekanbaru, kayaknya tapi masih ke bawah sih ya gaya-gaya hidup yang lama ya. Cari sepatu, cari yang diskon paling murah ya. Yang penting bisa beli sepatu ya kayak gitu. Nah dan terutama sekarang setelah punya anak ya, kami komit ya untuk memberikan yang terbaik ya buat anak ya. Kalau bisa, karena dia sering diajak-ajak ya, makanan itu sangat saya jaga ya, makanan. Terus kalau pakaian saya nggak terlalu pikirkan ya, makanan. Terus juga untuk perkembangan otaknya ya. Sampai saya waktu itu beli mainan ya, untuk mainan dia itu 500.000 satu mainan. Kalau dulu saya pikir gimana ya, saya pengen ya punya anak nanti dia berkembang juga ya seperti anak-anak yang lain yang saya lihat di TV-TV ya, kayaknya kok cerdas, pinter-pinter gitu ya. Ya alhamdulillah setelah saya mendapatkan ini ya, memang kehidupan saya, kalau saya sama suami kalau beli baju memang nggak masih pilih-pilih ya, masih pikir-pikir. Tetapi
memang untuk anak. Kami habiskan banyak uang memang untuk anak. Beli mainan ya, satu mainan itu saya beli 500.000. Sampai buat orang lain itu gila ya, mainan anak aja 500.000 ya. Cuman saya pikir ya kalau saya tidak kasih sekarang kapan lagi. Perkembangan anak itu adalah 2 tahun pertama adalah usia emasnya. Saya maksimalkan 2 tahun ini. Ya bukan berarti setelah itu dicuekin, enggak. Tapi saya maksimalkan. Ya buat makanan, setiap hari harus sedia 3 jenis buah, 5 jenis sayur, ada ikan. Kalau mau ayam saya cari ayam kampung. Ikan juga cari ikan yang organik yang terbaik. Beras merah, lalu ada lagi barley ya, saya beli gandum lagi. Itu saya cari yang terbaik Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau seandainya ya penghasilan saya tidak seperti sekarang, saya rasa itu sangat tidak mungkin. Kemarin beli lagi, ada CD lagi bagus kan buat anak. Itu satu CD harganya 200.000. Ya, saya beli buku lagi. Memang semua saya beli buat dia. Ya, buku-buku buat dia udah banyak ya. Mainannya sampai suami saya bilang, kalau belanja ya, itu belanjaan dia itu paling banyak Bapak Ibu. Contoh kalau kita belanja 500.000, 400.000 pasti belanjaan dia. 100.000-nya baru kita berdua. Ya, jadi memang seperti itu. Lalu kendaraan, boro-boro ya, dulu saya pikirnya mau beli motor aja kayaknya ajaib banget ya. Sampai akhirnya saya manfaatkan mobil papa saya yang udah butut, yang penting bisa jalan. Saya begitu naik mobil itu, saya udah wangi, seger, turun mobil itu udah bau asap di mana-mana karena lantainya bolong Bapak Ibu. Lantainya bolong, keropos yang belakang ya. Jadi memang bau asap. Pernah satu kali hujan ya, wipernya rusak kan. Hujan. Nggak ada AC. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Saya harus turun beli sampo. Dia tahu persis soalnya ya mobilnya. Sampo ya, sabun colek taruh di kaca, airnya ngalir. Ya. Dan tiba-tiba mobilnya lampunya mati, itu udah malam Bapak Ibu. Terpaksa saya harus keluarkan kepala biar tetap jalan. Ya. Bapak ini ketawa senang banget ya. Ya itu mobil peninggalan papa saya. Terus orang bilang, kamu rawat dong mobilnya ya. Bukan saya nggak mau rawat Bapak Ibu, emang saya mau ya bawa asap seharian? Enggak ya, saya juga nggak mau. Tapi gimana ya, saya manfaatkan itu ya sebaik mungkin ya. Saya hitung-hitung daripada saya naik angkot ya ini ada ya udahlah saya buat beli bensin saya bisa kemana-mana dulu ya. Itu saya manfaatkan. Nah sampai akhirnya penghasilan saya mulai nambah, saya mulai bisa beli mobil ya, mobil kuda waktu itu ya, dan itu pun masih penyok sana sini. Saya sih nggak peduli penyoknya, yang penting saya bisa jalan ya. Sampai ada yang gimana sih ya mobil penyok sana sini, cewek nggak bisa urus mobil ya, biarin, yang penting saya bisa jalan. Saya juga nggak ngerti mau ngurus mobil itu ya. Sampai ban serepnya nggak ada ya, sampai waktu itu kita mau ke Pekanbaru nginep semalam di jalan ya. Nginep di di Padang Panjang Bapak Ibu, karena nggak ada tambal ban di mana-mana. Akhirnya besok subuh jam 4 baru berangkat lagi. Ya. Sekarang Januari lalu ya, serasa saya masih nggak percaya. Saya datang ke dealer, tanda tangan beli mobil baru. Itu suatu hal yang menurut saya dulu kayaknya nggak mungkin. Ya, tidak pernah terpikirkan ya. Tetapi setelah mobil naik gonta-ganti mobil tiap hari, gonta-ganti supir ya, akhirnya saya naik mobil papa saya, peninggalan papa saya. Lalu akhirnya saya beli mobil kuda ya, karena waktu itu keuangan cuma cukup untuk itu. Akhirnya ganti lagi ke mobil rush ya. Saya nggak pernah pikir saya bisa beli mobil baru. Ya kemarin waktu itu bulan Januari saya yang langsung datang ke dealer, tanda tangan beli mobil baru, langsung kasih kunci ya. Waktu disuruh udah cek nih mobilnya Bu, kelengkapan. Ya bukan saya nggak mau, emang nggak ngerti, apalagi yang mau dicek kan mobil baru ya. Tiba-tiba pulang suami saya, kamu nggak cek ini ya. Ternyata harus dicek juga kalau mobil baru ya. Nah itu Bapak Ibu, dan banyak lagi ya yang bisa saya lakukan, kami lakukan ya, dan juga keluar ya. Kami juga bisa bantu kehidupan mereka ya. Mungkin nggak banyak, tetapi kami paling tidak bisa bantu lah ya. Dan juga kehidupan keluarga saya, kalau dulu
kayaknya gimana gitu ya, mau bantu gimana ya, bukannya nggak mau tapi emang nggak bisa bantu ya. Tetapi hari ini alhamdulillah saya dan suami bisa lakukan itu ya. Kalau tadi Bu Ar bilang iya kita udah bisa zakat, iya kami menikmati itu ya, bisa berzakat, bisa bersedekah ya. Kalau dulu kayaknya mengharap orang bersedekah pada kita ya. Kapan ya orang mau kasih saya mobil ya, kapan ya. Kalau saya temennya dulu kan, teman-teman saya rata-rata tuh orang berada ya, saya ngikutin mereka kapan ya. Kali aja mereka salah beli baju kasih saya gitu ya, kali ada yang salah beli sepatu kasih saya, salah beli tas kasih saya, kayak gitu. Ternyata suami saya juga dulu kayak gitu Bapak Ibu ya, temenan sama orang-orang berada ya, biar sarapan bisa nebeng. Memang seperti itu juga ya. Mungkin karena itu juga kami jodoh ya. Tetapi hari ini malah terbalik. Begitu kemarin pulang kampung ke Lampung ya, kita bisa ngajak teman-teman makan. Itu suatu hal yang dulu yang dibayarin terus. Ya, tetapi sekarang udah ya kayaknya mereka malah takjub, wah ya, orang itu ngebayarin kita makan luar biasa ya, sesuatu yang dulu nggak pernah. Yang ada dulu, yuk makan yuk, enggak ah. Kenapa? Enggak enak ah, masih kenyang, padahal nggak ada duit. Udah nggak apa-apa, gue bayarin, ayo. Kayak gitu kalau dulu Bapak Ibu. Tapi kalau sekarang enggak ya, kita yang ngajak mereka makan, yuk kumpul yuk makan, ya, kayak gitu. Jadi memang perubahan-perubahan itu terjadi ya. Tabungan, boro-boro dulu nggak pernah punya tabungan ya. Tapi hari ini kami punya tabungan ya, punya proteksi juga ya. Dan rencana mau investasi emas juga ya. Dan nanti mudah-mudahan ya akhirnya bisa beli rumah sendiri juga ya. Oke. Jadi itu memang cerita yang kami bagikan kepada Bapak Ibu, dan kami adalah orang-orang yang dulu rasa-rasanya memang tidak mungkin untuk bisa dapatkan itu. Sehati sepi